Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roza untuk mata pelajaran IPS. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar tentang perkembangan manusia pada zaman praaksara. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan manusia pada zaman masuknya agama Hindu dan Buddha. Tapi sebelum kita belajar tentang masuknya agama Hindu dan Buddha, kita pelajari dulu tentang sistem kepercayaan. Jadi sebelum agama Hindu dan Buddha berkembang, itu ada dua kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat. Pertama, ada yang disebut animisme, kedua disebut dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan bahwa roh nenek moyang itu ada di setiap makhluk hidup, khususnya hewan, tumbuhan maupun manusia. Sedangkan kalau untuk dinamisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda-benda itu memiliki roh. Makanya kalau umumnya di masyarakat Jawa yang masih kental dengan kebudayaan, itu pada tanggal 1 Syuro biasanya mereka itu membersihkan benda-benda pusaka ataupun benda-benda yang menurut mereka dianggap keramat seperti itu. Itu untuk animisme dan dinamisme. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali. Oke, selanjutnya adalah perkembangan agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha pertama kali berkembang di India. Itu di daerah Asia Selatan, negara India. Jadi yang membedakan antara agama Hindu dan Buddha adalah satu, di agama Hindu itu dikenal yang disebut kasta. Kasta itu ibaratnya tingkatan kekuatan manusia. Jadi kasta itu yang paling rendah itu ada yang disebut sudra. Sudra itu untuk kaum buruh atau biasanya disebut kayak pembantu-pembantu seperti itu. Sedangkan ke tingkat berikutnya atau yang ketiga itu ada waisya. Waisya atau pedagang. Kemudian yang kedua ada ksatria. Ksatria itu adalah kaum bangsawan kayak raja, terus tokoh-tokoh ksatria. Terus paling tingginya adalah kaum Brahmana atau kaum pemuka agama. Jadi biasanya kayak kalau di agama Islam ada ustadz gitu. Kalau misalnya di agama Hindu maupun Buddha itu biasanya disebutnya pendeta-pendeta. Itu agama Hindu. Nah, di agama Hindu ini masyarakat yang berada di kasta atas itu boleh memerintah kasta di bawahnya. Makanya kasta paling tinggi adalah Brahmana. Karena apa? Dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, sama nih kayak kalian. Kalian adalah insya Allah menjadi para tahfiz, ahli agama. Nah, itu yang nanti insya Allah membantu orang tua kalian agar lebih dekat dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agama Buddha pertama kali berkembang karena ada rasa ketidakadilan dari seorang putra raja, yaitu Siddhartha Gautama. Beliau merasa bahwa masyarakat dengan adanya kasta-kasta itu tidak ada hak yang sama antara para manusia, antara para masyarakat. Kasta atas kadang suka sewenang-wenang dengan kasta yang di bawahnya. Akhirnya Siddhartha melakukan perjalanan. Dan singkat cerita, Siddhartha akhirnya mendapatkan pencerahan dan disebut sebagai Buddha. Itulah awal perkembangan agama Buddha. Jadi yang membedakan antara Hindu dan Buddha adalah satu, agama Hindu memiliki kasta, sedangkan agama Buddha tidak. Kedua, kitab agama Hindu itu adalah agama Buddha Tripitaka. Kalau agama Hindu itu kitabnya saya lupa, nanti kalian cari. Kemudian
agama Hindu itu masyarakat di India itu diterima karena bisa membaur. Nah, sedangkan agama Buddha itu bisa diterima juga, tapi harus memerlukan waktu dulu karena masyarakat masih kental dengan agama Hindu. Seperti itu. Itu untuk materi tentang agama Hindu dan Buddha secara singkat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada, nanti bisa WA saya saja ataupun bisa ke nomor saya. Jangan lupa di subscribe dan di like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.